Halo semuanya, jumpa lagi di channel Kalesda Rider Plus. Kali ini gua bakal membahas breakdown di serial Zombie House Season 4 Part 2. Di antaranya kemunculan Guido Api dan Deng Sowi yang hobi suka makan benda yang kita kenal. Bersama saya Wirawan, jawaban ini kita langsung saja pembahasan berikut ini. Saya sebenarnya merasa sangat khawatir untuk episode kali ini, namun ternyata sangat seru. Menurut saya belum ada episode lain yang sebagus episode kali ini. Deng Sowi adalah hantu yang berubah setelah memakan kuku jari manusia. Seperti yang kita ketahui, bahwa kisah hantu ini diadaptasi dari cerita rakyat tentang tikus sawah yang memakan kuku jari tangan manusia. Saya merasa puas karena cerita rakyat yang terkenal di Korea itu dibuat menjadi kisah bertopik misteri. Selain itu, saya juga suka dengan sering munculnya latar belakang musik yang cocok dengan topik cerita, seperti latar belakang musik meneraka kemalasan yang muncul pada episode Belpegor atau latar belakang musik bernuansa gotik pada episode Sandman. Ada adegan saat Kang Lim berkata dia akan pergi ke pelatihan, dan kali ini setelah berkata seperti itu dia benar-benar pergi. Yunho pun juga begitu. Hari berkata kepada mereka untuk tidak usah khawatir dan pergilah dengan tenang ke pelatihan. Hari juga berkata dia bisa bertarung dengan baik, dan saya memang selalu menantikan suasana romansa seperti ini. Sejak awal Hari tidak hanya menerima bantuan dari karakter laki-laki, namun dia selalu dengan berani menyelesaikan setiap permasalahan. Sisi kuat dan pemberani itulah yang menjadi pesona si Hari. Guido Api muncul. Saya mengira pada episode ini Hari dan teman-temannya akan bertarung melawan Guido Api. Ternyata Guido Api hanya muncul sebentar saja. Sepertinya Yun tidak begitu senang menyambut kemunculan Guido Api. Selain itu, menurut saya suara Guido Api saat berbicara sangat mempesona. Guido Api berkata kepada Guido Yun bahwa targetnya adalah Hari, namun dia terlalu lama melakukan tugas itu. Guido Api juga berkata bahwa dia bisa membantu jika ada masalah. Namun karena kepribadian yang agresif dan suka berperang, maka menurut saya dia ingin membantu karena ada suatu hal yang akan memicu pertempuran. Yun tidak menanggapi Guido Api yang berkata seperti itu kepadanya, dan Guido Api malah menyuruhnya untuk tetap tenang. Guido Api berkata bahwa beliau menyuruh Yun kembali, dan kemungkinan yang dimaksud beliau adalah Guido Gon. Akan tetapi Yun tetap tidak menggubris perkataan Guido Api. Di sisi lain, Yuri masuk ke dalam ruang kelas untuk mencari sesuatu, namun karena tidak bisa menemukannya, Yuri pun kembali. Saat itu juga Deng Sowi hendak menyerang Yuri. Tetapi setelah dia melihat bola malu milik Yuri, hantu itu pergi begitu saja. Bagaimanapun juga, sepertinya Hari dan teman-temannya sudah terkenal di kalangan hantu-hantu jahat. Keesokan harinya, Deng Sowi tidak bisa menutupi bau dari tipu muslihat, sehingga bau busuk pun merebak. Dan saat Yuri sedang bersih-bersih, Deng Sowi mengambil helai rambut Yuri. Yuri melihat dirinya yang sebenarnya ada Deng Sowi sedang memakan sampah di tempat sampah. Yuri yang mengetahui jika itu ada Deng Sowi yang menyamar menjadi wujud dirinya pun segera kabur. Dan lagi, Deng Sowi memakan helai rambut Yuri di ruang bawah tanah. Seperti biasanya saya dapat melihat Hari dan teman-temannya dalam serial Zombie House. Namun Yunho berkata jika beberapa orang menghilang, Yuri datang dan mengatakan apa yang terjadi dilihatnya. Lalu Gembi berkata bahwa itu adalah Deng Sowi. Kemudian mereka pun pergi menuju sekolah. Dikisahkan jika Deng Sowi memiliki tujuan untuk membuat dunia tikus. Kembali ke cerita, mereka tiba di sekolah dan terlihat banyak siswa. Semua siswa itu adalah Deng Sowi. Seekor Deng Sowi muncul dari dalam gudang bermaksud menyerang mereka, dan Yuri pun menyadari jika itu bukanlah temannya. Lalu dia segera menggunakan bola makhluknya. Sebelumnya saya penasaran dengan latar belakang musik seperti apa yang akan muncul saat Yuri memanggil hantu selain hantu angin miliknya. Ternyata latar belakang musiknya sama dengan musik yang terdengar saat Yuri menggunakan tiup anginnya. Mungkin itu adalah lagu tema untuk Yuri. Saya juga melihat adegan lain yang sangat mengejutkan. Hantu kakek tua harus menghadapi kesulitan melawan Deng Sowi karena hantu tikus raksasa itu sangat cepat. Saya sangat terkejut saat hantu kakek berteriak berhenti kepada Deng Sowi. Ternyata hantu panggil dapat berbicara. Karena adegan itulah fakta bahwa hantu panggilan bisa berbicara mulai terlihat jelas. Jika saya juga harus menganalisis tentang topik ini, maka pekerjaan saya akan semakin menumpuk. Tolong selamatkan saya. Kembali ke cerita. Hantu kakek mantai berhasil mengalahkan Deng Sowi yang tidak bisa bergerak.
dan saya mengira Deng Zhuohui akan kalah setelah Duri memanggil Simbi. Lalu Simbi menggunakan kekuatan ajaibnya untuk melawan sekumpulan Deng Zhuohui yang ada di sekolah. Namun ternyata beberapa Deng Zhuohui yang ada di belakang Duri berhasil menangkapnya. Mengapa banyak jebakan seperti ini? Hari dan teman-temannya pun masuk ke sarang Deng Zhuohui untuk mencari Duri, dan kemudian terjadi lagi sesuatu yang mengejutkan. Dalam adegan itu terlihat orang-orang yang ditangkap oleh para Deng Zhuohui terikat pada tubuh Ratu Deng Zhuohui, salah satu dari sedikit hantu wanita jahat yang ada di dunia, dan dia menyerap energi yang ada dalam tubuh orang-orang itu. Ratu itu memakan kuku yang dikumpulkan oleh Deng Zhuohui, lalu ratu itu bertelur dan menetaskan Deng Zhuohui baru. Hari ini saya benar-benar melihat banyak adegan yang mengejutkan. Bagaimanapun juga Hari dan teman-temannya harus berhasil menyelamatkan Duri. Namun Duri yang ada mereka selamatkan ternyata adalah Deng Zhuohui. Berikut adalah adegan yang muncul dalam video cuplikan. Saat Ratu Deng Zhuohui secara langsung bertarung dengan Kang Lim, Hari berhasil mengalahkan Deng Zhuohui yang menyamar menjadi Duri. Itu karena selama ini Duri selalu tidak bisa menang melawan Hari. Saya menghargai usaha Universe yang menggunakan fakta itu pada bagian saat Hari melawan Deng Zhuohui tersebut. Mengapa jadi seperti ini? Bagaimanapun juga, hantu yang harus dikalahkan adalah tikus. Jadi benar jika harus memanggil hantu kucing untuk melawannya. Saya sangat suka cara penyelesaian masalah yang seperti ini. Bukan Kang Lim yang sangat kuat pun kalah melawan Deng Zhuohui. Sebanyak apa energi yang harus Simbi ambil dari manusia bisa membuat tercengang. Namun sebenarnya hal ini memang membuat tercengang karena karakter sekuat Kang Lim saja bisa dikalahkan. Jadi berapa banyak lagi yang harus menjadi korban? Hantu naga juga dipanggil. Air kotor yang ada di saluran air dikumpulkan dan berubah menjadi naga air. Bukankah ini lebih luar biasa dibandingkan saat hantu bertopeng bersaudara muncul? Hantu peti Gumyo menunggangi naga air itu dan mengajar Deng Zhuohui. Saya sangat menyukai kerjasama antara Kang Lim dan Hari. Saya juga menunggu romansa mereka berdua. Duri ada di posisi yang sangat tidak enak. Lebih baik dia dibuat tidak sadarkan diri. Untunglah Yunhu juga bisa selamat. Meskipun pertarungan sudah selesai, masih tercium bau busuk. Dan Yunhu berkata jika itu adalah bau sisa Deng Zhuohui, jadi mereka hanya perlu untuk segera pulang dan mandi. Akan tetapi bukankah sepertinya ada sesuatu yang tertinggal? Pada adegan berikutnya terlihat Guido Yong kembali ke tempat persembunyian kelompok Guido. Mungkinkah kelompok pengusir makhluk Guido menangkap Simbi? Seperti tebakan saya sebelumnya, kelompok pengusir makhluk Guido menangkap para goblin untuk mengambil dan menggunakan kekuatan goblin tersebut. Kalau memang benar seperti itu, maka mereka mungkin akan bisa menjadi sangat kuat jika mengambil kekuatan Simbi yang merupakan utusan dewa. Hari ini benar-benar banyak adegan yang mengejutkan sampai saya merasa tercengang. Saat dilakukan tes pada musikal hantu untuk mencoba apakah Deng Zhuohui bisa menirukan Jubi si goblin, ternyata Deng Zhuohui tidak bisa mengimplementasi goblin. Oke, itu saja pembahasan breakdown kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen videonya. Terima kasih.